Allahu. Allahu nakirah atau ma'rifat? Nakir. Nakirah. Ma'rifah ya. Ma'rifat. Ma'rifah. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Oh, Masuk jenis yang mana dia? isim sudah jelas. Nama Allah. Apa? Cuma 7, tidak banyak. Ma'rifat yang mana? Ma'rifah. Mau dulu? Oh, apa? Yang mana? Jar ya, Sir? Hah? Ya, apa namanya? Nggak usah lihat yang ini. Allah. Dia ma'rifat atau nakirah? Tadi jawabannya ma'rifat. Kalau ma'rifat kan cuma ada 7 tuh isinya. Nah, dia masuk jenis yang mana ini? Isinya ada alif lam, masuk nggak? Masuk. Nah, isinya ada alif lam, masuk nggak? Allah. Allah. Itu alif lam. Kalau dihilangin alif lamnya jadi apa? Allah. Allah. Allahu. Hah? Jadi apa itu? Coba yang tahu. Kalau itu alif lam, dihilangkan alif lamnya jadi apa? Apa? Ilah. Ilahan. Ilah kalau dikasih alif lam, al-ilah. Ada sendiri. Kalau itu mau dibilang alif lam, mikirnya panjang. Ada yang lebih mudah daripada itu. Kita lewati dulu yang itu. Domir, masuk nggak? Domir bukan itu. Iya. Jangan gue bilang domir. Oh bukan domir. Oh di situ huruf asli. Dia satu kata. Allah itu satu kata. Oh bukan. Dia bukan domir. Isim isyarah bukan. Isim isyarah bukan. Hadaniha, ulahi, hadihi, hataniha, ulahi. Dalika, ulaika, jilka, dalika, ulaika. Enggak ada. Nah, bukan isim isyarah, isim mausul. Sepertinya apa? Bukan juga. Alladzina enggak ada. Selain isim mausul apa? Al-munada, yang dipanggil. Isim yang dipanggil bukan ini? Ini lagi manggil atau bukan konteksnya? Bukan. Setelahnya nama, al-alam. Nama bukan? Nama. Siapa yang ingkari Allah itu nama? Allah nama. Nah, jadi yang mana kalau yang 3? Kunyah, laqab, isim. Kunyah, ada abunya dong. Isim, Ustaz. Isim. Karena nggak ada di dahulu abu, ibnu, ummu, dan juga bukan laqab. Nah, isim. Makanya dalam ayat itu kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian biha dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebut gitu.
Sallallahu alaihi. Alaihi apa maksudnya? Hi. Alaihi. Hi. Marifat kan ya? Marifat ya Pak? Alaihi. Artinya apa Ustaz? Oh, itu arti itu kan? Alaihi atasnya. Atasnya. Marifat. Kenapa marifat? Hi-nya domir hiya. Nah, kita butuh yang marifatnya aja. Hi. Hi. Kenapa dia marifat? Apa tadi Pak jawabannya? Domir. Domir. Domir apa? Iya. Apa? Nasab ya? Nasab. Nasab. Jangan buru-buru. Lihat sebelumnya dulu apa? Enggak nanya Pak. Sebelumnya isim fi'il. Sebelumnya. Kan alaihi itu. Alaihi kan? Iya. Alaihi. Tahu yang mana Pak? Sallallahu alaihi. Tunggu Pak. Ini contohnya ya kan? Iya, yang tadi. Yang kita baca tadi. Qala Ubayd bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi. Baris yang kedua. Iya betul. Alaihi itu dua kata. Ala dengan hi. Ketika disambung jadinya alaihi. Nah, hi-nya ini domir apa tadi, Pak? Domir hiya. Domir hiya. Domir Pertanyaannya domir apa? Nasab apa jar? Iya. Kalau contoh di buku ada nasarahu. Ada juga baladuhu. Nah, cuma hu di situ dibacanya di sini hi. Karena sebelumnya ya sukun. Sama seperti itu baladuhu, nasarahu. Nah, cuma pertanyaannya pastikan di sini kan hi-nya sebagai domir. Cuma domirnya ini domir apa? Nasab apa jar? Pakai kaidah yang ini, Pak. Lihat sebelumnya isim fi'il apa huruf? Ala itu huruf. Ala di atas. Huruf Atasnya. Huruf apa? Huruf nasab. nasab atau huruf jar? Ala itu termasuk huruf jar. Ala termasuk huruf jar. Maka domirnya domir jar. Nah, Betul ya? betul. Kayaknya belum nyambung ya. Kebetulan. Lanjut. Itu minta asah terus. Man. Kita udah belajar belum man? sebagai isim khusus. Baik. Di sini man apa Pak? Ada yang bisa jawab? Isim Sini berakal. Nah, isi mausul itu diartikannya apa Pak? Yang atau orang yang. Kalau di sini artinya apa tadi? Barang siapa. Barang siapa itu isim syarat. Nanti kita pelajari di bab berikutnya. Isim syarat. Man itu banyak jenisnya. Ada man mausul, ada man istifham buat tanya. Man hada? Apa arti man hada? Siapa ini? Kalau ingat pertanyaan kubur yang pakai bahasa Arab, pakainya man itu. Man rabbuka. Nah, itu man istifham buat tanya. Ada tadi isim mausul. Ada juga satu lagi nanti man syarat. Syarat itu artinya barang siapa atau siapa saja. Nah, cuma kalau syarat atau istifham dia nggak jadi ma'rifah, bukan isim nggak disebutin kan di sini. Ada nggak kita nyebutin isim syarat? Ada nggak kemarin? Nggak ada. Di tujuh yang kita sebutkan nggak ada isim syarat, nggak ada juga isim istifham. Nggak
Nah, ini kita geser dulu. Kesimpulannya ini bukan isim ma'rifat. Walaupun dia isim cuma bukan isim ma'rifat. Yuridillahu, Allah lagi ini apa tadi? Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Alasannya? Alam, bukan nama ya. Bihi, nah, siapa yang dari siapa? Pak Musir ya? Dan terakhir siapa? Tafsir. Pak Musir. Nah, bihi, yang mana? Ini dua kata, bi dengan hi. Hi-nya aja Pak. Hi-nya ini isim nakirah atau ma'rifat? Kenapa ma'rifat? Kenapa ma'rifat Pak? Jawab. Kenapa ma'rifat? Hi itu bentuk apa Pak? Hi. Domir. Domir. Nah, domir apa nih Pak? Rafa, nasab, pekerja. Lihat sebelumnya Pak. Sebelumnya isim fi'il huruf. Bi. Bi itu isim fi'il apa huruf? Butuh bantuan Pak Musir? Sama. Sama. Di huruf jar. Huruf jar. Nah, berarti hi-nya domir apa? Domir jar. Domir jar. 90. Bi khairan. Coba bisa Pak. Betul. Khairan. Nakirah atau ma'rifat? Kenapa Pak? Nakirah. Kenapa nakirah? Karena ada tanwin. Tanwin bukan alasan isim nakirah. Muhammadun juga ditanwin, tapi ma'rifatnya. Ada apa? Ma'rifat. Ma'rifat Pak? Ayo, ma'rifat atau nakirah? Bentar, sebelum ini isim apa bukan? Kita bukan isim. Tahu dari mana isim Pak? Isi tandanya tanwin. Ada tanwin isim. Nah, tinggal tentukan dia nakirah atau ma'rifat. Nakirah. Nakirah. Alasannya Pak? Apa Pak? Oh, bukan tanwin. Alasannya bukan di situ. Yang lain ada yang mau jawaban? Hah? Bukan di situ. Tahu dari mana belum jelas? Tahu benar. Benar. Yang belum jelas itu namanya nakirah. Tapi yang namanya nakirah tahunya dari mana? Tidak ada tanda. Nah, itu. Tidak ada tanda isi ma'rifat. Karena apa dia dikatakan nakirah? Nggak ada tanda isim. Nggak ada opsi lain maksudnya. Nah, yufatih. Oh, yang mau jawab siapa? Apa lagi? Mau coba? Who? Lanjut. Nah, dipakai who? Who-nya? Domir. Marifat atau nakir nih? Marifat. Domir apa nih? Pak, masuk ya. Tahu dari mana Pak? Emang ada domir Pak Bu? Contohnya mana contohnya? Kalau tasrifan domir Pak, bisa kasih contoh.
Nasara, nasaru, nasarta, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Ada hu? Nggak ada. Yang ada hu itu dua, kan? Nasarahu, baladuhu. Nah, cuma dua opsinya. Kalau nggak nasab, jangan. Pilih salah satu. Kenapa nasab? Ini kaidahnya. Mau menentukan nasab atau jarnya dari sini. Lihat sebelumnya, isim fi'il. Apa huruf? Yufaqih bu. Tahu dari mana? Fi'il apa? Fi'il ada tiga. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Yufaqih itu fi'il mudhari'. Maka hu-nya jadinya dhamir nasab muttasil. Nah, ini belum dibaca. Udah ya? Bedi ini satu lagi. Arash, ad-dini. Nah, kira marifat. Tadi yang di situ di buku. Ad-dini, yang mana tulisannya? Hah? Marifat. Kenapa marifat? Ada pelan. Nah, gampang kan? Kenapa Pak? Nasi. Tadi cecah aja itu. Betul juga nak betul. Ada sisanya wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lam tazal hadhihi ummatu qadimun ala akhirah la yadurruhum man khalaqahum hatta ya'tiya amrullah. Kalau kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, cuma masih ada kesulitan tersendiri ya buat tentukan yang lain. Kenapa ini makrifat masih bingung-bingung? Terutama di pembahasan dhamir. Terutama di pembahasan dhamir. Bingung mau tentukannya ini dhamir atau bukan, atau yang mana yang dhamir? Misalnya tadi yang umuna, yang mana yang dhamir? Nanya. Nah, gimana solusinya, Pak? Enggak. Sebenarnya domirnya itu. Domirnya itu. Tinggal kita familiar apa enggak sama itu. Maksudnya apa berarti? Wah, suruh dibaca merajaah. Apa? Kita ambil contoh. Huwa apa semua? Apa ya? Huwa sudah berapa? Taruh lagi, kalau misalkan ketemu kata huwallahu, huwa isi ma'rifat bukan? Kenapa? Kenapa? Bapak mun fasil. Dan bapak mun fasil. Kita tahu itu domir. Karena apa? Kita hafal kalau itu domir. Udah hafal bohong. Nah, pertanyaannya, kadang kita dapati ada kata ka. Kita buka. Atau ada yang kita bi. Nah, kadang kita bingung. Emang ini dua kata. Mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Kita buka. Emang ini dua kata. Dua kata atau satu kata? Dua kata. Kita bun sama ka. Nah, pertanyaannya, kita pun isim fi'il isim. Tahu dari mana? Ada tanwin, kita pun. Nah, ka isim fi'il
Isim fi'il huruf. Isim apa? Domir. Lu tahu dari mana domir? Gimana jawabnya? Apa? Nggak ada jawab, nggak ada yang lain, nggak ada kaidahnya kalau itu. Harus hafal. Makanya anak suka nanya gimana Pak? Di buku yang mana? Itu maksud Anda biar tahu ya apa? Itu hafal gitu. Tahu ya, yang domir itu bagiannya itu. Nah, bisa K ini, K yang ada di sini, di buku yang mana Pak? Coba tanya. Yang mana Pak? Kalau contohnya, Baladuka. Nah, itu. Baladuka, K-nya itu domir. Nah, itulah yang ada tadi di kita bukan sama 100%. Nah, jadi untuk menentukan ini domir atau bukan domir kembali ke hafalan kita. Kita hafal ini domir atau kita hafal ini bukan domir loh. Bisa dipahami ya Pak? Jadi bukan diterka-terka. Apa ya? Bukan. Tapi dari emang benar kita hafal betul. Oh ini Muhammad, ini Ahmad, ini Ali, ini Utsman dan seterusnya. Gitu. Masalah domir itu bukan kaidah. Kayak kita tentukan isim fi'il huruf. Kalau isim ada tanda-tandanya. Kalau fi'il ada tandanya. Kalau huruf harus begini dan seterusnya. Kalau domir enggak, itulah. Kalau K ada di ujung seperti itu, terus kita prediksi ini dua kata ya. Seperti misalkan tadi apa? Kolam muka. Dua kata ini, nggak mungkin satu kata ini. Kita cari di kamus juga nggak ketemu ini kalau satu kata kolam muka. Dan seterusnya. Nah, butuh di sini menghafal. Diulang-ulang aja Pak itu domir. Kalau yang lain gampang. Bentuk-bentuknya jelas. Ya, misalkan apa? Isim isyarah. Ini tuh isim isyarah. Ada agani, haulai, haji apa? Haji, hatani, haulai, dalika, ulaika, tilka, dalika, ulaika. Apa lagi Pak? Ada yang lain nggak? Apa? Ulaika, utama. Nah, itu juga dihafal. Cuma lebih mudah daripada domir banyak. Terus banyak yang mirip-mirip. Huwa aja ada dua. K ada dua. Huma ada dua. Hum ada dua. Apa? Jar sama masuk, jar. Nah ini butuh ini Pak, apa namanya? Butuh keulang terus. Biar kita lebih mudah ketika menentukan oh ini domir, domir, nasab, domir. Setelah pertemuan ini boleh jadi nggak membahas lagi. Setelah latihan ini, jadi bapak-bapak yang harus apa? Biasakan. Nanti Anda bantu dalam mungkin apa soal-soal. Buatkan soal ini buat latihan domir. Cuma kalau mau latihan, harapannya materinya dibaca dulu atau dihafal dulu. Jadi pas masuk latihan, siap. Bingung dikit nggak masalah. Cuma kalau kosong, bahaya ini. Capcuk lagi kucuk. Latihan yang kemarin sama Pak. Harapannya udah tidak disiapkan. Sinyalnya kurang. Loadingnya kurang. Yang mutas ya. Kalau mutasnya udah berapa ya? 20. Komentar yang ini kan yang kalau fiil ketemu kan jadinya nasab. Ya. Kalau misalkan ma'alu kalau di situ kok jadi rofa itu Yang kaidah ini untuk membedakan yang masuk dengan yang jar saja, bukan untuk yang rofa. jadi maksudnya bedanya domirnya kok ini gitu Karena
Kalau di domir rofa, kita nggak anggap domir itu bentukannya dengan kaidah ini. Misal gini, pada mana domirnya? alif Domir apa ini? domir rofa. Kenapa rofa? Karena sebelumnya fi'il. Maksud saya ini kan sama-sama tentang domir ha. Nah, makanya ini kaidahnya nggak bisa dipakai di sini. Oh, Tadi kan kita bahas ini domir jar, domir asal. nasab. Nggak ada domir rofa. Kenapa? Nggak sama. Kita pakai kaidah ini untuk bedain yang sama. Ha sama ha, ka sama ka, huma sama huma, hum sama hum, hunna sama hunna, iya sama iya. Ada nggak ya? Nggak ada. Na sama na dan seterusnya. Untuk membedakan yang itu, Pak. Apa namanya? Misal, anak kasih contoh. Nasab dengan jar. Nasarahu dengan baladuhu. Sama-sama hu. Yang mana yang masuk, yang mana yang jar? Pakai kaidah ini. Sedangkan hu di domir rafa nggak ada. Misalkan kalau fiil yang ada domir hu-nya atau domir huanya apa? Yang ada Domir rafa yang artinya dia. Kita nyebutnya apa? Dari kata ini misalnya. Fa'alu ada wow, mereka. Atau kita ubah. Fa'alaka. Tadi ada contoh nasorohu, ada baladuhu. Siapa ya? Ini nasor, ini ya. Ada kasih di sini. Enggak, hu ini artinya apa? Dia. Ini dia. Kita perlu kasih dia juga sih. Nasoro. Nasoro apa artinya? Siapa? Bukan menolong dia, dia menolong. Nah, dianya dari mana? Nah, di sini jadi domir yang beda. Namanya domir mustaqil. Nggak nampak di sini, nggak ada. Nah, yang dihilangkan itu. Nah, terus ini pakai kaidah ini nggak? Enggak, karena beda. Huwa sama hu beda. Contoh lagi. Nasarahuma baladuhuma. Nasarahuma huma domir, baladuhuma huma domir. Kita kasih nasoro ini kita kasih jadi huma domir dua juga. Dia berdua, mereka berdua. Jadinya apa? Nasoro. Sama enggak domirnya? Beda. Makanya ini enggak berlaku di sini. Jadi kaidah sebelumnya fiil itu untuk beda ininya aja, biar mudah. Itu diletakkan untuk mudahin aja, untuk mudahkan. Tentukan ini domir ini domir jar atau domir nasab. Kenapa? Nggak bisa jadi domir rofa, nggak ada domir rofa yang jadi kayak gini. Itu pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan sebelumnya fiil berarti domir nasab? Ini untuk mudahkan. Kalau kita mau bahas lebih lanjut, ini nggak kita perlukan sebenarnya. Kalau kita bahas lebih lanjut, dilihat sebelumnya apa, isim atau fiil. Kalau fiil berarti statusnya sebagai maf'ul bih itu nasab. Kalau sebelum isim berarti status isim setelahnya itu mudhofun ilaih, maka dia termasuk ke kedudukan ya. Iya. Cuma untuk mempermudah karena Bapak kan belum belajar maf'ul bih, belum belajar mudhof ilaih secara khusus. Kalau dipakai panjang harus jelasin maf'ul bih sama mudhof ilaih, maka dipermudahkan istilahnya dengan kalau sebelum fiil nasab, kalau sebelum isim.
Nah, kalau ini ada pertanyaan lagi? Ustaz mungkin usul untuk membantu kawan-kawan mungkin yang belum paham domir, mungkin kalau pertemuan di awal pertemuan mungkin dipakai 2 atau 3 menit untuk sama-sama kita melakukan domir itu Boleh. seperti awal dulu kita tasrifan. Boleh. Nah, mungkin nggak hanya di domir saja ya namanya. Di poin-poin yang kita atau mayoritas kita kurang paham atau kurang hafal. Domir salah satunya. Kalau yang lain kan sedikit tuh, misalnya nggak usah dites bisa semua namanya. Bisa mausul, bisa lah ya. Bisa lah. Jadi kalau domir karena banyak, mungkin bisa kita baca di awal sebelum mulai ke buku kita latihan. Berarti target sekarang untuk mukadimah di kedepannya kita baca bareng-bareng domir. Enggak semuanya baca. Yang sudah hafal nggak boleh baca. Yang sudah hafal jangan baca, ikut bareng-bareng, nyertai gitu. Jangan ngeliat buku maksudnya. Tapi yang belum hafal lihat buku. Yang udah dikit-dikit hafal, dikit-dikit hafal maksudnya hafal cuma ada yang lupa-lupa. Nah, sambil ngeliat sambil enggak gitu lah. Kadang lihat, kadang enggak. Yang enggak dihafal dilihat, yang hafal jangan dilihat. Kalau melihat semuanya nanti nggak biasa-biasa. Nah, kita butuh biasa. Sebenarnya kalau mau dijadikan satu sebagai contoh, siapa yang paling susah hafal? Biar dikasih tahu caranya buat hafal. Siapa yang paling susah hafal? Terus mau ngetes lah, udah biasa. Mau coba apa? Domir apa yang belum hafal? Domir ma'rifah itu yang Marifat, domir semuanya marifat. Semuanya berarti. Domir yang masalah sama nasab itu. Taruhlah domir nasab gitu ya. Taruhlah domir nasab yang belum hafal. Yang nasorohum, nasorohum. Taruhlah itu yang belum hafal. Nah, gimana nanti cara hafalnya? Kalau mau dijadiin sebagai contoh bisa. Gimana? Mau sekarang apa nanti? Panjang nanti. Antara aja di pertemuan yang akan datang ya. Anak ambil sesuatu yang belum pernah dihafal. Sebagai contoh ya. Anak nggak ambil ke domir. Anak ambil ke contoh yang lain. Apa contohnya? Jangan disebutin sekarang, nanti di rumah siap-siap kan. Nah, pokoknya ini nggak pernah kita hafal dan nggak kita tahu, terus gimana caranya bisa sampai hafal? Bukan kita nggak mampu, tapi boleh jadi caranya salah. Nah, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita sedikit kulik masalah ini. Insya Allah karena mudah insya Allah. Kalau tahu cara menghafal itu mudah. Cuma yang nggak tahu cara hafal gimana? Dari awal udah ya. Kalau nggak tahu caranya, dibaca-baca asik bener deh. Diucap-ucap susah betul mengucapnya. Akhirnya apa? Udahlah, tinggalin dulu. Sebenarnya bisa. Nanti kita buktikan. Nanti anak kasih teks. Nanti udah dia coba ngapal teks. Biar yang lain tahu juga. Maksudnya semua kita itu memiliki potensi buat hafal. Tinggal gimana caranya untuk hafalkan. Insyaallah. Ya, Pak.